muktasal, diletakkan mayit, dan kita bicara tentang akmalul ghusli, mandiin jenazah yang paling sempurna, yakni kita ikutin semua sunnahnya, jangan sampai tinggal. Karena apa? Ini terakhir udah mayit di dunia. Sunnahnya jangan sampai kita tinggal, kasihan mayit. Karena kalau kita pakai sunnahnya, kita pakai, hikmahnya pun manfaatnya kembali juga kepada si mayit. Diletakkan mayit di atas pemandian. Wa yakunu 'ala lahin fi sugub li alla ya'uda ilaihi rasas. Dan di atas papan yang berlubang agar tidak kembali cipratan air. Ya, kalau sekarang alhamdulillah udah ada kan tempat khusus untuk pemandian. Jadi kita nggak usah bikin papan lubang-lubangnya, udah ada. Wa yakunu fi thawbin raqiq, dan ini mayit ditutup dengan baju yang tipis, gomis. Kalau kita enggak gomis, enggak ada, kita pakaiin apa ya? Kain. Cuman kain yang tipis. Mustalqiyan ala gufahu wa rijlahu li jihatil qiblah, dan telentang dan lehernya dan kakinya ini menghadap ke kiblat. Jadi bukan seperti ini. Jadi kakinya ini gufahu, kalau bisa kita palanya kita apa? Kita taikin sedikit biar dia juga menghadap kiblat. Ganjel biar terangkat, jadi nggak rata. Dan kedua kakinya ini dia menghadap ke kiblat, itu sunnahnya kita menghadap ke kiblat. Perhatikan, ini pertama. Wa yakunu al-ghusl bi khalwah, dan dimandikan di tempat yang sepi. Enggak boleh ada yang hadir kecuali orang yang membantukan amil atau walinya ini mayit, enggak jadi masalah. Kalau orang lain enggak boleh. Ini bisa jadi haram. Karena kalau terlihat ini aurat, terbuka auratnya ini mayit, bisa dimandikan, hukumnya haram. Ini enggak boleh. Pendapatnya harus sepi, enggak boleh ada yang masuk kecuali amil dan orang yang membantukan amil atau ahli waris, anaknya, atau wali perwakilan daripada keluarga yang diwakilkan, enggak jadi masalah. Tahta sagfi, dan di bawah atap. Perlakukan mayit mandi seperti orang hidup. Kalau kita yang hidup mandi kira-kira atasnya ngeblak, malu enggak? Malu gak kita? Jangan kita lakukan sama mayit. Kalau kita malu, kita menutup nggak ada atapnya, mandi di saat kita hidup, dan jangan kita lakukan kepada mayit. Jadi lakukan mayit ini juga seperti sebagaimana dia hidup. Kalau kita orang hidupnya malu, ya mayit juga seperti itu. Yugatta wajhu min awal ma yad'u ilal muktasal, dan ditutup wajahnya dari pertama diletakkan di atas tempat pemandian. Ini wajah ada serbet. Nggak sejadah. Nih, mukanya tutupin. Jangan pakai lap, apa kotor. Udah diam lo. Mukanya aja. Mukanya aja. Nah, palanya dah. Tuh. Itu yang pertama. Udah. Wa yaj'alul ghusil 'ala yadihi yusra khirqah, dan menjadikan amil tersebut tangan kirinya khirqah ini lap.
atau sarung tangan. Pakai tangan kiri. Tangan kiri dia pakai sarung tangan untuk menggosok tubuhnya. Wasub 'alal mayyit ma'an khalisan, dan tangan kanan dia menuang air khalisan, air yang bersih. Tangan kanan. Tangan kanan pakai ngegayung. Ini yang afdal kita pakai gayung. Yang afdal kita pakai gayung, jangan kita semprot pakai selang. Pakai kalau pakai gayung kan kita kan ada apa? Ada kelumutan di situ. Kalau pakai selang kan air kencang. Maksudnya atau pakai gayung ini lebih afdal minggu apa? Ini pakai gayung. Min ra'sihi ila qadami wa yadluku bil wusa ala jami' badani. Dan dia tuangkan air ini dari kepalanya sampai kedua kakinya tuh. Beda mandiin orang yang mandi orang hidup dengan orang mati. Kalau orang hidup mandiinnya itu airnya yang pertama Rasulullah istinja dulu. Istinja dulu baru naik ke atas. Tapi kalau mayit adalah dari dia kepala terus ke bawah. Tangan kanannya dia megang air gosok, tangan kanannya nuang air, atau ya kalau enggak ya ada yang membantukannya siapa yang nuangkan air, atau walinya, ahli warisnya dia nuangkan air, ini amilnya yang gosok, pakai tangan kiri. Nah, dia gosok-gosok seluruh badan deh. Kalau orang mayit darahnya udah enggak ada. Makanya dari kepala, karena kalau orang hidup darahnya masih kepala. Makanya orang banyakkan tuh kena stroke karena mandinya itu dari kepala. Tapi kalau bangun pagi tidur kita mandi, ini bayangin aja gitu Pak, kalau kita mandi langsung air tiban kepala, gimana kayaknya dalam tubuh kita? Langsung air jatuh, darah langsung bener-bener ngedrop, breng jatuh. Karena kan kita kalau tidur darah ngumpul di kepala, semua darah ini kita ngumpul. Makanya Rasulullah kalau mandi dia mana? Istinja dulu kan, istinja berarti dari bawah istinja lalu ke atas. Jadi darah ini ngalir sedikit. Kalau kita mandi, tidur mandi langsung dari atas langsung air ini darah langsung jeblak turun ke bawah. Ya itu bisa lama-lama menyebabkan penyakit stroke. Nah, ini pertama udah kita tuangin air. Ini udah basah. Wa yusnidul ghasil al-mayyit bi rifiq wa yaj'alu rukbatih min ghafal mayyit yasnudu bihi mazahru wa yadullu al-ghasil al-yumna wa takunu ala katifil mayyit. Dan si amil menyandarkan si mayit dengan lembut dan menjadikan lututnya ghafal mayit di tengkok si mayit dan bersandar dengannya punggungnya, dan menjadikan tangannya ini di atas katif pundaknya si mayit dan jempolnya di tengkok leher si mayit, dan dia menggosok tangan kirinya perutnya agar keluar sesuatu dalam perutnya seperti ini praktiknya. Enggak, udah sana pelalu enggak, gampangan. Ke sana. Ke sana. Di sini. Di sini. Nah. Jadi mayit ini kita senderkan, ganjel tuh. Ini diam-diam tuh palanya tuh. Udah jadi nanya tuh. Ini pada perutnya kita digosok tuh. Biar apa? Biar fadolat sesuatu dari kotor-kotorannya keluar dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Karena kalau nggak begini, ya kalau ente aja kalau berak, kalau tidur akhirnya keluar nggak?
Keluar mah keluar, nggak semuanya. Ya kalau kita nongkrong begini kan keluar banyak tuh. Keluarin itu gosok tuh perut-perutnya tuh. Ini kita gosok tuh. Jadi leher kita begini tuh. Ini sunnah ini. Digosok-gosok ke perut tuh. Lalu ya dulu kan birifik dengan lembut. Udah, ini sanda. Ya, jadi kita pertama kan kita mandi, di kita apa? Terus kita gosok-gosok. Yunajil al-ghasil mayit. Baru amil ini dia menistinjakan, ya ini apa? Cebokin ini mah mayit. Dia cebokin kemaluan depannya dan kemaluan belakangnya dengan tangan kiri. Malfufan wajib ketika dia menggosok kemaluannya ini si amil pakai sarung tangan. Tapi kalau selain kubul dan dubur hukumnya sunnah. Dia pakai sarung tangan nggak wajib. Tapi kalau dia cebokin mayit hukumnya bukan sunnah, hukumnya wajib. Lalu yuksiru sobil ma alaihi, lalu dituangkan setelah dia habis gosok-gosok, dicebokin, disinjain, lalu dituang lagi airnya untuk menghilangkan apa? Sesuatu yang ada di kemaluan depan dan kemaluan belakangnya yang kalau ada keluar kotoran. Lalu yuzila ghusil bi kharghah, lalu kukunya kita bersihin, kalau udah panjang kita apik, tuh kita bisa bersihin. Jangan dipotong, makruh. Karena kita yang tadi kan kita memisahkan anggota tubuh si mayit kalau udah hidup ini hukumnya makruh. Kalau ada kukunya yang copas pun kita balikin lagi deh, taruh di kain kapannya atau rambutnya. Kita bersihin. Kita kukunya kita bersihin sunnah, itu bersihin bener-bener sampai bersih. Hidung kupingnya pakai, makanya kalau pakai sarung tangan tebel, ya kita pakai kain kapan deh yang agak lebih tipis biar agak lebih masuk ke dalam. Hidungnya kita bersihin, dalamnya minkhar, lubang hidung dibersihin kalau ada kotoran, dan juga lubang beleknya pakai khirgoh, pakai kain kapan tersebut. Ya kita pisahin mana untuk kain kapan untuk bungkus, kita juga mana untuk ikat dan juga mana untuk buat sarung tangan. Kita bikin dengan satu sarung tangan. Karena setelah ini sarung tangan kita habis istinjain, ini sarung tangan wajib kita ganti sama yang baru. Karena kotor, najis. Kalau kita pakai najis kita kotor sama aja. Tuh, semuanya tuh habis istinjain lagi, semuanya bersihin. Kuku-kukunya bersihin semuanya. Kalau kita udah bersih, maka ini mayit yuwaddi'ul ghasil mayit wudu'an kamilan. Maka amil ini dia mewudukan mayit dengan wudu yang sempurna dengan sunah-sunahnya. Dengan sunah-sunahnya semuanya dari kumur-kumur, dari tangannya wajib. Kalau niat mandikan jenazah, amil hukumnya sunnah. Tapi kalau niat mewudukan jenazah, hukumnya wajib niat dia, bukan sunnah lagi. Kalau niat mandiin sunnah, nggak niat pun nggak jadi masalah. Tapi kalau dia mau wuduin, niatnya hukumnya wajib. Makanya ada pekerjaan yang wajib, niatnya sunnah. Ada pekerjaan sunnah, niatnya wajib. Ya ini. Pekerjaan mandiin mayit hukumnya wajib, niatnya sunnah. Dan wuduin mayit hukumnya sunnah, niatnya wajib tuh. Semuanya. Dari gosok tangannya, kumur-kumurnya, airnya kita masukin ya banyak-banyak, 3 kali, semuanya ini wudunya, ini wudu terakhirnya. Makanya di sana di Hadramut Syekh Abdul Ghawi yang mandiin jenazah itu jangan sampai ada yang kelewat tentang sunnah-sunnah wudu. Di sana sampai doa-doa wudunya pun dibaca. Mungkin walaupun kini mayit nggak pernah dia baca mungkin wudu siap
wudu kita ada kan, suka-suka ada. Kita lihat buku-buku juga, cuci tangan ada doanya. Terus kumur-kumur juga ada doanya. Masukkan air ada doanya, muka ada doanya, tangan semuanya itu ada doanya. Itu enggak pernah ditinggalkan oleh orang Hadramut. Dia enggak ada amalan, enggak ada amalan khusus baca ini baca itu ketika mandikan mayit. Tapi amalan khusus mereka adalah mereka enggak pernah meninggalkan doa-doa wudu untuk si mayit. Semuanya dikerjakan. Oh enggak hafal, ya kita tulis aja. Kita bacain, kita pegang jadi kalau jadi amil, yang kita enggak hafal, ya kita siapa mau mandikan tangan, ya kita doanya apa ya? Kita lihat dulu baru kita basuh tangannya. Kumur-kumur doanya apa? Baru kita kumur-kumurin. Ini kita tulis aja, ditulis dah. Sunnah karena manfaat juga, karena itu doa itu apa? Itu semuanya doa semuanya, dan manfaatnya kembali kepada si mayit. Semua wudunya, dan juga kita siwakin juga, kita siwakin dengan telunjuk kita yang kiri, kita siwakin ini si mayit. Nah selesai kita wuduin, baru yughsilul ghasil al mayit bisidir, maka si amil memandikan mayit kembali dengan sidir. Apa sidir? Daun kembang yang wangi. Ya kalau sekarang kita sini, ada nggak sidir? Sini nggak ada ya? Ya sabun dah kalau sekarang mah dah. Pengganti di sini sabun. Yang pertama kan pakai air yang bersih. Udah kita wuduin. Lah kan udah wudu, masih mandiin lagi. Nah ini kita salah, kalau kita kan mandiin mayit umumnya di akhir apa di tengah? Di akhir, ya di tengah. Kita megang kemaluan mayit, batal nggak wudunya? Mayit nggak batal, yang batal kita. Sama orang wudu, dia megang kemaluan temennya, maka yang batal bukan yang dipegang, tapi yang megang. Yang batal ini yang megang, atau mayit, atau kita megang kemaluan kita sendiri, ini batal. Tapi atau kita megang kemaluan orang lain, itu enggak batal. Jadi yang batal ini alamas yang megang, yang dipegang enggak batal tuh. Setelah bersih, setelah kita guyur pakai air semuanya, perutnya kita udah iniin, baru ini mayit kita sabunin. Ini salah samarat, ini sebanyak tiga kali sabunin, lembut, kita lembutin, jangan kita gebugin, mayit. Wah, kerjain mayit ini seperti orang hidup, lembutin semuanya, kita lembutin semuanya, semuanya kita lembutin tuh. Pertama dia mulai dari kepalanya, dia gosok sabunin dari kepalanya, dari kepala terus sampai ke bawah. Dari kepala terus ke sigil aiman. Ini apa? Dari kepala terus ke bagian kanan. Bagian kanan dulu. Terus balik lagi ke bagian kiri. Jadi enggak ngacak. Enggak langsung kita gebegin ke kanan kiri gitu enggak. Jadi kalau kita mau pakai sunnah yang afdol, kanan dulu bagian kanan, terus kelar sampai ujung kaki. Baru kita kiri tuh. Terus dari kepala sampai ujung kaki, ini afdol sunnah. Jadi enggak harus kita gebugin semuanya satu sekaligus, enggak. Ya dapat sih dapat, cuman kalau kita mau dapat sunnah lebih afdol lagi seperti itu afdolnya. Jadi pertama akbalu sigil aiman, dari sebelah kanan sampai ujung kakinya, jari-jari kakinya, kemudian kirinya sampai ujung kaki tuh. Kemudian yada urijlahul yumna alal yusra. Terus dia kanannya dia balikin ini, kaki kanannya di atas kaki kiri. Wa yakbilu min jambil aisar, dan dia miringkan kaki kiri, dimiringin kiri. Tuh. Miring dah. Lu kan mayit, diam aja gue yang miringin, lu kan gue sebalik.
Lu kan mayit. Kok selalu bergerak? Lu kalau bergerak lu pada kabur orang. Tuh. Hah? Apa? Kiri dulu. Pokoknya ini mana nih? Kiri. Mana tuh? Itu. Pokoknya kita miringin ke kiri dulu. Miringin ke kiri. Ini kiri mana nih? Kiri, kanan. Kanan. Kanan ya. Tuh. Tangan kanan mana enggak? Nah, tangan kanan ini. Kaki kanan mana ini? Tuh. 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 Diam. Tuh. Udah miring gini, baru udah kita gosok sebelah kanan. Ini kan kalau kita balikin kanan, ininya kiri, tuh. Ini kiri ya, ini kanan. Jadi lambungnya kanan kan ya, jadi kanan tuh. Sama depannya kan kanan dulu. Nah, belakang juga sama, ininya di kanan dulu. Jadi balikin ke kiri, terus basuh atasnya ke kanan tuh, terus tuh. Dari tengkoknya terus sampai ke bawah, kita sabunin tuh. Udah kelar semuanya. Balik lagi. Baliknya pelan-pelan. Tetap balikin mayit. Tuh. Tuh, balik pelan-pelan. Baik lagi kita kiri. Tuh. Jadi gitu. Jadi kiri dulu. Kalau kiri berarti kita basuhnya yang balik apa? Balik ya. Kanan. Kalau kita kanan baru kita kiri terus dari kepala terus tuh. Sampai kaki kita bersih, kita lembutin semuanya tuh. Jadi jangan begini, kalau ini nanti kita kanannya kita balikin begini. Tuh. Kalau gua lagi mandiin ini, balikan jangan seperti ini, tangannya seperti ini di atasnya, tangannya. Tuh. Jadi tangannya kita sunan seperti ini. Tuh, balikin kita semuanya. Tuh, ini sunannya. Di tangannya kita balikin seperti ini. Wah, kita bersihin semuanya. Dan semuanya kita lakukan ini sebanyak tiga kali. Terus pakai sabun biar bersih, gebegin. Baik lagi kalau udah bersih semuanya, baru yuzul ghasil asidir. Baru dia guyur lagi, bersihin ini mandi apa? Dia bersihin dia punya sabunnya, pakai air khalis. Terus yaksilul ghasil. Lalu basuhannya pemandian yang ketiga, tadi yang pertama pakai air bersih. Yang kedua air sidir atau kita air ke sabun. Dan yang ketiga adalah yang terakhir adalah bima'in muzawwad bi syai'in minal kafur, dicampur sedikit dengan kafur. Agar apa? Agar ini mayit bisa apa? Badannya ini bisa agak lebih tahan, enggak lebih cepat hancur faedahnya. Itu dengan sedikit, jangan banyak-banyak. Sekira-kira ini air enggak berubah. Kita kasih gentong, kita kasih kapur sedikit deh. Sekira-kira ini air enggak, kalau airnya berubah itu berarti kapurnya banyak. Ya sedikit aja. Setelah udah kelar semuanya, kita kasih udah bersih pakai kapur yang kebasuhan ketiga, lalu balikin lagi nih mayit. Biar apa? Mungkin ada yang mulutnya, hidungnya ini ada yang kemasukan air. Kita balikin lagi, jadi biar ada yang keluar. Udah selang keluar, baru deh kita
bersihin. Maksud kita apa? Kering, kita keringin tuh. Kita keringin mayit. Udah, itu doang tuh. Ini afdolnya tuh. Jadi yang pertama tadi tuh, gitu kalau mayit udah bersih dengan air, mayit ini kita dudukin gini tuh. Tangan kita begini tuh. Baru kita mayit. Apa ya? Kaku apa? Badannya kaku. Tadi kan taliin, makanya kan dilembutin dilemesin dulu, diurut tuh kan taliin tuh. Ya sama sih di taliin itu kan bukan pas mandikan juga diliniin. Tadi kemarin udah dibahas. Habis dia udah kelihatan udah meninggal pun sunnah. Kita lembut lemesin dia punya ininya badannya walaupun dengan minyak tuh. Begini tuh. Jadi ketiak tangan kanan kita di ketiaknya begini. Kita lembut giniin, keluarin tuh perutnya. Jangan kencang. Pelan aja, lembut aja. Biar keluar, biar keluar sesuatu, Lah jangan, mayat itu kalau mayat hidup udah kelepak palanya tuh. Lembut sini semua lembut. Mayat dengan hidup sama perlakuannya. Kira-kira ini mayat kalau dia hidup kesakitan, nah jangan itu lakuin. Kalau ditekan ya orang hidup sakit enggak? Ya sakit, itu lembutin gitu tuh. Ya sebenarnya kalau mereka kan dibaringkan, begini ada nggak didudukin ada nggak? Tidurin. Ya sebenarnya sunnah kita dudukin. Kalau kita dudukin juga, kalau didudukin kita lembut juga lebih mudah keluar. Tapi kalau tidurin begini kita tekan gimana juga sulit keluar. Dudukin tuh kita lembut, ya lembutin aja dulu birifik, itu semuanya tuh. Semuanya kita dengan lembut, dengan pelan-pelan, beginiin tuh. Nggak usah pakai udah tekan perutnya. Ya kalau dia mayit, ya kalau dia orang hidup ditekan sakit ya jangan kita lakuin pada mayit. Terus kita tekan sini, terus kita istinjain kemaluan depannya dan kemaluan belakangnya. Tuh. Selesai itu baru dah ini mayit kita sabunin, baru sabunin. Jadi air itu air dari baru ke kanan, bagian kanan baru bagian kiri, gayungin. Begitu juga kita sabunin kita bagian kanan dulu kita sabunin. Kelar sampai ujung kaki, baru bagian kiri. Kalau di bagian kiri udah kelar, baringin ke sebelah kiri, biar kita bisa gosok sebelah kanan. Jadi punggung sebelah kanannya dulu gosok tuh. Terus dari tengkok palanya terus sampai ke kakinya. Selesai itu semuanya kita balikin lagi, miringin lagi. Terus dari kena kepala terus sampai ke ujung kaki. Selesai udah itu semuanya. Lalu kita bersihkan lagi yang terakhir itu dengan air kapur sedikit untuk kalian menghilangkan bersihan semuanya tuh. Jadi tiga basuhan semuanya. Kukunya kita bersihin, jangan dipotong ada kukunya. Walaupun kukunya panjang juga jangan kita potong, makruh hukumnya. Bersihin aja kita bersihin semuanya. Ada kotoran hidungnya, kotoran matanya tuh. Copot gigi palsunya, maksudnya kalau gigi palsu ya kalau emas ya copot. Kalau nggak emas ya nggak usah copot. Emas nggak ada harganya kan. Ya sayang kalau gigi emas mah kawat mah ya. Kalau gigi ini mah giginya emas nggak apa-apa kita copot karena itu kan harta, nggak boleh. Terkadang haram kalau kita ngikutin harta, walaupun harta harganya nggak seberapa, tapi ngikut kepada si mayit haram, nggak boleh. Harus wajib kita ambil dari cincinnya. Nggak boleh mayit, ini cincinnya ini kesayangannya. Udah ikutin aja nih mayit pakai cincin, nggak boleh, haram hukumnya. Ya, buat apa mayit doul mal jadinya? Jadi apa? Nyanyiakan harta, nggak boleh hukumnya, haram. Udah kelar semuanya kita bersihin.
tutup lagi dengan air kering, kita sholatin, langsung disolatin. Entah sholatin lagi nggak jadi masalah. Yang ini hanya gugurin aja. Kita gugurin, khawatir ini mayit ada yang keluar lagi, kita nggak tahu kan, kotoran dari kemaluan depannya, yang najis kemaluan belakangnya. Kalau kita udah mandi, kita sholatin, ada yang keluar kita nggak tahu, dimandiin lagi, udah sah sholatnya yang pertama amil. Jadi amil ini langsung dia sholatin tuh. Emang makruh. Emang hukumnya makruh kalau belum dikafanin. Hukumnya makruh, teman kita untuk ikhtiyat, untuk berhati-hati aja. Ini kita aja udah yang mandiin, kita sholatin, nanti disolatin lagi. Sholatin lagi maksudnya yang umum dah, itu buat umum. Ini amil ini maksudnya sholatin untuk menjaga khawatir ini mayit ada yang keluar dari kotoran. Karena kalau ada lagi yang keluar kotoran di kain kafan, ini wajib dihilangin sebelum dia disolatin. Udah keluar lagi, tembus nih, wajib. Kalau mandiinnya nggak wajib, nggak harus. Yang wajib itu yang dihilangkan kotor-kotoran yang keluar lagi itu. Emang kalau mayit ini normal ya, kalau mayit emang dia meninggal nggak normal, emang udah banyak najis ya nggak jadi masalah, itu kan darurat. Ini kalau mayit normal, mayit meninggal normal, keluar lagi najis, maka wajib hukumnya dihilangkan najisnya yang ada di kemaluannya dan juga yang ada di kain kafan. Ini guna amil mensolati langsung, khawatir ini mayit ada yang keluar. Karena kalau ada yang keluar najis, kita sholatin, maka sholatnya enggak sah. Karena ada najis. Itu kalau sholat ada najis sah enggak? Ya enggak sah. Begitu juga si mayit, menjaga-jaga, untuk jaga-jaga aja ikhtiyatan. Karena kalau kita habis mandiin mayit, jangan lama-lama, langsung kita sholatin umum udah langsung dah. Jangan nunggu mayit udah diurusin dari jam 7. Bentar aja dah, tanggung udah zuhur baru kita sholatin. Loh, jedanya lama bener. Itu kelamaan. Kalau mayit sudah dimandiin, ya udah, kelar bungkus, kain kafan. Insyaallah minggu depan kita bahas kain kafannya lagi. Ini baru praktek kain kafan, ini baru mandiin deh. Nggak deh, Din, siap Din. Besok dah, lu bungkusin dah. Sekarang mah mandinya dulu. Paham? Nah dulu, ajain aja lu. Orang lu gini. Ntar. Paham, ada nanya nggak? Ini baru mandiin, dan depannya kita kapanin ya deh. Kalau kapanin agak lamaan mungkin. Itu bungkusnya, itu bungkus besok nih kan masih siap enggak? Nanya. Niatnya wajib. Tapi kalau dia nggak bisa kedua kakinya, ya nggak ini lambungnya, lambung kanannya menghadap kiblat. Kalau dia nggak bisa, ya semampunya. Kalau memang keadaannya, maksud tempatnya emang nggak memungkinkan. Ini kan kita bicara sunnah. Ya kalau bisa mah jangan sampai kita tinggalin, karena yang terakhir ini mayit. Nih, di dunia dia terakhir. Banyak orang tarim disuruh mandiin, jangan sampai sunnah-sunnahnya itu kita tinggalkan. Kenapa? Karena di terakhir dia di dunia ibadahnya. Jangan sampai kita tinggalin, kesian si mayit. Karena kita ngejain semuanya sunnah, kembalinya kepada si mayit. Makanya mereka ngurusin jenazah itu, mandiinnya itu bisa sampai 2 jam. Bayangin, ya kalau kita seperti itu aja tuh. Seperti kita bersihin, 1/2 jam cukup nggak? Kagak cukup, 1 jam lebih. 1 jam lebih kita. Jangan dibersihin. Bersihin dikit. Kalau ada kotoran kita bersihin kupingnya, lubang kupingnya, lubang matanya. Jangan pakai
khirgoh, pakai apa namanya? Ketembar kita pakai lap dari kain kapan kan tipis. Ya kita robek, ada yang buat iketan, ada yang buat kita bakal sarung tangan, ada yang kecil-kecil kan ininya, kita buat apa? Lap hidungnya atau ininya, kupingnya tuh. Bersih-bersihin lubang-lubangnya. Di apa ya? Buang, Bang. Buang. Apa ya? Nggak usah, itu kan bukan bagian si mayit. Yang dikubur itu bagian tubuhnya, rambutnya. Jangan bawa pulang. Wajiban lagi. Repot lu bawa pulang. Niat mandiin mayit sunnah, nggak wajib. Tapi kalau wuduin mayit hukumnya wajib. Mandiinnya niatnya sunnah, wuduinnya hukumnya wajib. Kalau dia nggak niat wuduin, ya nggak sah wudunya. Udah niatnya mandi langsung. Dan nggak ada, aneh nggak pernah dapat ada bacaan khusus ketika mandiin mayit. Ada baca surah ini, baca ini, udah. Mereka katakan udah baca aja bacaan wudu dari basuh tangan terus sampai kaki semuanya gitu kita baca, itu yang paling afdol kata mereka. Kita nggak hafal, ya udah kita pegang aja, basuh tangan kita pegang doanya apa, mau masuk ini kita pegang, ditulis doanya apa, udah kelar semuanya. Manfaatnya besar untuk si mayit. Ada doa semuanya. Apa ya? Ya sarung tangan sih apaan aja nggak jadi masalah. Mau sarung tangan banyak, tapi yang kalau bisa sarung tangan agak tipis. Karena kalau kita masuk ke lubang-lubang telinga tuh, kalau kita tebel, kok karet kan tebel, kita nggak bisa. Kalau kita, Jadi kalau kita masukin kita bersihin hidung, nggak bisa. Kan kalau kita mesin mata ininya nggak bisa ininya. Maksudnya nggak bisa masuk ya suatu kalau ada yang kotor di dalam. Udah kayak pakai kain kapan aja, pakai kapan libet, masukin tangan kiri udah, bikin agak banyakan. Kalau ini kotor, ganti lagi. Kenapa kain kapan kan agak tipis, dia tangan lebih gampang masuk kemana aja. Mau nyebokin juga lebih gampang ininya. Pakai karet, tebel karet. Paham nggak? Saya takut siap. Nggak apa-apa, ntar temenin 2-3 kali mah. Kalau ke sini ntar temenin 2-3 kali, selesai ente sendiri dah. Kalau ada yang mandi mah. Siapa partnernya 2 ntar. Kalau Udin kayak Kamti ada temenin kalau mengurusin. Tapi nggak selamanya 2-3 kali pada temenin. Niat menjadi hamil mah. Nggak apa-apa, lingkungan warga aja. Sama ya, perempuan juga sama seperti itu. Ya perempuan kita ya kalau nggak boleh, kecuali itu istri kita, nggak jadi masalah, kita urusin. Tapi kalau itu bukan istri kita ya jangan. Ini tadi ada bawa kitabnya, nggak apa-apa. Oh ya justru gitu tuh. Halil apa? Halil suami mandiin. Nggak apa-apa. Lagi nanya, lagi. Ilmu walaupun kita nggak amalin, suatu saat kita pergi kemana, kita kemana-mana terus ada orang yang meninggal, asing nggak ada yang mandiin, kamu sebut kita amalin langsung dah. Jadi nggak harus kita nggak amal ilmu ini, nggak harus kita amali, tapi suatu saat itu harus tahu bahwasannya suatu saat atau kita ingin ngurusin jenazah langsung orang kita sayang, jadi anak kita atau siapa orang tua kita ngurusin, nggak jadi masalah. Jadi nggak harus kita amalin. Ini belum pernah ngamalin ini.
urusan jenazah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah malam Senin besok kita praktik mengkafani jenazah. Jadi siapin dah, kan kapannya aja. Kapasnya mah gak usah. Sian kalau kapasin ke mukanya ntar. Kan kapannya aja deh. Kalau kapasin itu beneran lagi dia. Lewat beneran. Jadi jenazah kan kapannya aja disiapin. Tiga lapis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.